Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini di bab pertama Ibu akan membahas tentang pola barisan bilangan, di mana kalian kelak akan menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi rumus umum nilai suatu ke N. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Kita baca suratul Fatihah, berdoa, dimulai. Selesai. Baik, yang pertama adalah pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Susunan angka-angka yang membentuk aturan berupa pola tertentu, di mana aturannya digunakan dengan cara menambah, mengurangi, mengkali, dan membagi atau operasi lain dengan bilangan tertentu dari bilangan sebelumnya. Jenis-jenis pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua. Polanya adalah kelipatan dua. Di sini contohnya pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, dari pola bilangan ganjil ini dapat kita buat nota. Menggunakan nota hitam, polanya, perhatikan. Di sini ada angka 1, kita dapat membuat polanya menggunakan nota hitam, seperti ini. Ya. Untuk 3 berarti ada notanya ada 3. Nah, seperti ini. Kemudian untuk 5, 3, 4, 5. Kemudian untuk 7, 1, 2, 3, 4 ke atas. Nah, seperti ini. Untuk 9 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke. Yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2. Polanya adalah kelipatan 2. Di sini contohnya 2, 4, 6, 8. Nah, kita akan buat notanya sama seperti pola bilangan ganjil. Nah, di sini Ibu buat ya. Untuk angka 2. Nah, di sini notanya karena dia genap, berarti ini ada 2 titik. Kemudian yang keempat, nah seperti ini. Yang keenam berarti ke sampingnya 3. Yang ke-8 berarti ke sampingnya 4. Ke bawahnya juga 4. Jadi jumlah notanya ada 8 dan seterusnya. Oke. Untuk yang ketiga, jenis pola bilangannya yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi diperoleh dari kuadrat bilangan asli. Nah, di sini contohnya pola bilangannya yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Angka-angka tersebut didapat atau diperoleh dari 1 kuadrat, hasilnya 1, 2 kuadrat, hasilnya 4, 3 kuadrat, hasilnya 9, ya. 4 kuadrat hasilnya 16, 5 kuadrat hasilnya 25, 6 kuadrat 36, dan seterusnya. Nah, untuk polanya, karena dia bentuknya persegi, ya, polanya, sebentar ya. Oke. Nah, untuk nota angka 1 berarti titik 1. Oke, di samping sini ya. Ibu garis sini. Notanya 1 untuk 9. Ya. Karena dia bentuknya persegi, berarti nanti notanya menyerupai persegi. Nah, ini 9 di sini. Tuh, 2. Nah, 9 berarti
atas ya, sini. Ini baru 6. Nah, 9. Dan seterusnya. Ini ya. Kemudian ada rumusnya. Kalau untuk persegi ya, karena ingat ya, rumus persegi itu sisi kali sisi. Berarti karena dia diperoleh dari kuadrat, berarti untuk rumusnya nanti menggunakan rumus yaitu n kuadrat. Kalau di bangun datar berarti dia sisi kali sisi ya. Ini S-nya kita ganti menjadi N. N itu adalah nanti ada hubungannya dengan pola bilangan yaitu suku gitu ya. Oke. Pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan segitiga, di mana pola bilangan segitiga ini adalah pola bilangan bertingkat selisih 2, bilangan akan selalu sama atau tetap pada pengurangan tingkat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau bisa juga disebut ya, pola bilangan segitiga ini yaitu pola bilangan bertingkat. Oke, untuk contohnya mungkin nanti Ibu berikan ya. Oke, untuk pola bilangan segitiga ini ada rumusnya. Rumusnya adalah sini di atas. Rumus bisa diperoleh yaitu N buka kurung N plus 1 tutup dibagi 2 ya. Oke, ini rumusnya jika nanti kita menggunakan rumusnya. Oke ya. Kemudian contohnya di sini, nah, contohnya kalau segitiga berarti 3 1 maaf 1 3 6 10 15 dan seterusnya. Notanya itu dia bentuknya segitiga, nanti segitiga siku-siku. Nah, ini 3 2 3 4 5. Nah, satunya di sini. Untuk 10 2 3 4 ke samping juga. Ini diisi 2 lagi, diisi 1 dan seterusnya. Ini untuk pola bilangan segitiga, bentuk notanya dan contohnya. Baik, jadi pola bilangan yang kelima adalah pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan yang diperoleh dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Oke, di sini contohnya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, angka-angka ini diperoleh dari, nah, ini ya, perhatikan 1 ya. Nah, sebentar ya, biar lebih jelas. Ya, kalau Ibu tulis biar lebih jelas di sini bilangan Fibonacci. Nah, ya. Oke, di sini. Misalnya 1 di sini. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Oke. Kemudian ya, jadi angka ini perhatikan, Ibu pakai laser point. Nah, ya, asalnya 1 tambah 1 dari sini ya. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ini ya, 2-nya di sini. Sama dengan 2-nya di sini. Kita tulis. Nah, berikutnya ini 1 ditambah 2 hasilnya 3. Gitu. Terus sekarang kita ke bawah.
2 ditambah 3 hasilnya 5. Ya. Kemudian 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kemudian kita ke bawah lagi, 5 ditambah 8 hasilnya 13. Oke, berarti angka berikutnya setelah 13 berapa nih? Nah ini ya, 8 ditambah 13 sama dengan 21. Nah, dan seterusnya. Oke. Kemudian pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan Pascal. Ya, contohnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah ini, di sini ada beringin ya, seperti beringin, pohon beringin. Nah ini adalah bilangan segitiga Pascal karena dilihat membentuk segitiga Pascal. Oke, perhatikan ya, ujung atasnya 1 ya, diagonal kanan kirinya selalu angka 1 ya. Nah, untuk baris pertama, ini namanya baris pertama ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Oke, perhatikan di sini ya. Angka-angka ini penjumlahan dari angka sebelumnya. Untuk barisan pertama, angka 1, dan barisan kedua ini tetap ya, konstan, angkanya 1. Nah, untuk angka 2 ini dari mana dapatnya? Dari 1 tambah 1. Hasilnya 2. Kemudian ini angka 3 dari mana? Dari sini. 1 tambah 2, hasilnya 3. Nah, 3 yang di sini didapat dari 2 tambah 1. Kemudian ini, misalnya ini ya. 10 dari mana? Dari 4 tambah 6 sama dengan 10. Dan seterusnya. Baik. Jenis pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, contohnya 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Kalau kita mau buat notanya, ya. Oke. Karena dia bentuknya persegi panjang, berarti nanti notanya titik. Bentuknya persegi panjang. Maaf ya. Nah, seperti ini. Ini 2. Oke. Nah, seperti ini. Ya, anggap ini nota. Ya, dan seterusnya. Baik, untuk kasus 1, perhatikan. Di sini ada soal mempunyai barisan bilangan 2, 4, 6, dan seterusnya. Permasalahannya ada 2 nih. Yang pertama, bagaimana cara menentukan nilai suku ke-20? Misalnya, tanpa harus menulis suku-sukunya sampai suku ke-20. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana rumus umum suku ke N dari barisan-barisan ini. Nah, untuk menjawabnya, ya, dari barisan bilangan 2, 4, 6, kita harus mengenal dulu, ya. Kenapa di sini ada U1, U2, U3, dan UN gitu ya. Oke, U1 itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 2. Ya. Suku pertamanya adalah 2. Kemudian U2, suku keduanya adalah 4. Suku ketiganya 6. Dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Nah, di sini perhatikan. U1-nya sama dengan 2. U2-nya 4. U3-nya 6. Berarti kita akan bisa mendapatkan U4-nya gitu ya. Oke, tapi di sini belum kita ketahui angkanya berapa. Nah, perhatikan. Angka 2 ini ditulis 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, berarti untuk U4-nya, karena ini adalah perkalian ya, 2-nya tetap ya, konstan
Sedangkan 1, 2, 3 berarti nanti di sini angka 4. Nah, di sini angka 4. Nah, sama dengan 8. Gitu ya. Berarti nanti U4-nya adalah 8. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau suku ke-20-nya nanti bisa kita tahu. Nah, sekarang sebelum kita mencari suku ke-20-nya, kita lihat dulu ya. Jika dilihat dari pola tersebut, maka menentukan nilai suku ke N menggunakan rumus. Nah, ini. UN ya sama dengan 2 kali N. Kenapa 2 kali N? Karena di sini angka 2-nya konstan, tetap. Ya. Angka 2-nya tetap. Tapi yang berubah adalah N-nya. N-nya berubah. Di suku pertama dia 1, suku kedua 2, suku ketiga 3, suku keempat 4, dan seterusnya. Atau bisa kita tulis ya 2 kali N hasilnya adalah 2N. Nah, untuk mencari suku ke-20 nilainya kita langsung menggunakan rumus aja nih. Rumus dari yang sudah kita dapat yaitu 2N gitu ya. U20 itu suku ke-20 sama dengan 2 dikali N-nya. N-nya adalah 20. Hasilnya adalah 40. Oke, kasus yang kedua. Tentukan rumus ke N dari barisan berikut. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, permasalahannya ya. Yang A, bagaimana cara menentukan nilai suku ke-20? Misalnya tanpa harus menulis suku-sukunya sampai suku ke-20. Kemudian yang B, permasalahannya adalah bagaimana rumus umum suku ke N dari barisan ini. Oke, sama seperti kasus yang pertama, kita tentukan dulu U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Setelah itu ya, di sini kita tulis ya, perhatikan angka warna merah. Di sini ada angkanya 2, 4, 6, 8 ya. Dikurangi masing-masing konstan, dikurangi 1 ya. Di sini 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ya. Makanya kita lihat tadi di soal angka barisan bilangannya 1, 3, 5, 7 gitu ya. Jadi hasil 1 ini adalah soalnya. Kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Berarti kita bisa dapat nih U5-nya berapa? Nah, 10 dikurangi 1, 9, dan seterusnya. Oke. Nah, fokus pada angka warna merah ya. Itu merupakan suku-suku bilangan genap. Lihat, angka merah 2, 4, 6, 8 itu adalah angka bilangan genap. Nah, sehingga nilai suku-suku tersebut dapat kita tulis. Perhatikan. Nah, U1 sama dengan 2 dikurangi 1 hasilnya 1 ya. Tadi kita ulang kembali penulisannya. Nah, dari masing-masing angka yang suku pertama itu bisa kita tulis lagi menjadi U1 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1. U2-nya 2 dikali 2 dikurangi 1 ya. Kenapa? Hasilnya ini ya. Perhatikan. 2 dikali 1 hasilnya 1. Ya, perhatikan ya. Nah, kemudian di sini ada 3. 2 kali 2 4. 4 dikurangi 1 3 gitu ya. Nah, 2 kali 3 6, 6 dikurangi 1 5. 2 kali 4 8, 8 dikurangi 1 7. Maka didapat rumus suku ke N-nya adalah 2. 2-nya lihat konstan. 2 dikali N. N-nya ini kan berubah nanti angkanya. Dikurangi 1. Atau bisa kita tulis UN-nya sama dengan 2N min 1. Nah, mencari suku ke-20 sama dengan dari rumus yang ini. 2 kali. Nah, iya. 19. Oke. Baik. Berikutnya adalah pola bilangan bertingkat. Ya.
apa itu pola bilangan bertingkat ya. Tadi kita sudah bahas pola bilangan segitiga. Nah, hampir sama. Pola bilangan bertingkat, selisih dua bilangan akan selalu sama atau tetap pada pengurangan tingkat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, di sini contohnya pola bilangannya adalah 3, 5, 8, 12, 17. Oke, perhatikan Ibu kasih jarak angka-angka tersebut. Lihat arah panahnya. Oke, perhatikan. Lihat panah pertama, penghubung angka 3 dan 5. Nah, kalau kita lihat ini 3 ditambah 2 hasilnya 5. Kemudian 5 ditambah 3 hasilnya 8. 8 ditambah 4 hasilnya 12. 12 ditambah 5 hasilnya 17. Oke. Berikutnya lihat tanda panahnya. Oke. Sekarang perhatikan antara plus 2 ke plus 3 adalah ditambah 1 ya. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian 3 ditambah 1 hasilnya 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Nah, ini adalah ya contoh pola bilangan bertingkat 2. Kenapa dibilang bertingkat 2? Karena ya dari bawah, kita hitungnya dari bawah. 1, berikutnya 2. Sebenarnya ada banyak sekali pola bilangan bertingkat. Karena di sini tadi kita lihat ada tingkat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini hanya contoh untuk pola bilangan bertingkat 2. Oke. Baik, untuk kali ini itu saja yang bisa Ibu bahas ke kalian. Untuk latihan soalnya, di sini ada 3 nomor ya. Yang nomor pertama, tentukan 3 angka berikutnya dari bilangan berikut. Ya, kamu tinggal isi titik-titiknya ya. Baik itu 1A maupun 1B. Kemudian nomor 2-nya diketahui bilangan segitiga 1, 3, 6, 10. Nah, kalian isi 3 angka berikutnya. Angkanya berapa ya? Kemudian nomor 3, di situ ada pola bilangan nota. Ya. Pola pertama notanya 1, pola kedua notanya 4, pola ketiga notanya ada 7, pola keempat notanya bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan suku ke-7. Berarti nota ke-7 ada berapa ya? Tolong dibuat bentuk notanya. Baik, terima kasih. Semoga kalian paham dan dapat mengerti. Jangan lupa cuci tangan ya dengan sabun, pakai masker, dan stay di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.